saudara semua dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom. Kita beribadah hari ini menyenangkan Tuhan. Engkau yang stay di rumah, mari kita bersama memuji memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang baik, yang karena kasih karunia-Nya kami ada hari ini. Oh, terima kasih. Bila ku renungkan kasih setiamu,
Haleluya. Pujilah Tuhan. Kau dahsyat. Selain Engkau tidak ada yang kami ingini, Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kami cintai. Selain Engkau tidak ada yang kami layani. Dan selain Engkau tidak ada yang kami kagumi. Yesus saja kekasih jiwaku. Yesus yang terbaik bagi jiwaku. Kau ku kagumi, kau ku hormati selamanya. Haleluya. Pengagunganku bagimu, penghormatanku bagimu, Abba Bapa. Haleluya. Kau dahsyat di sini, Tuhan. Haleluya. Selain Engkau tak ada yang ku ingini. Selain Engkau tak ada yang ku cintai. Selain Engkau tak ada yang ku kagumi. Selain Engkau tak ada yang ku layani. Selain Engkau tak ada yang ku ingini. Selain Engkau tak ada yang ku cintai. Selain Engkau tak ada
sumber pertolongan kami satu-satunya. Dalam segala keadaan Engkau pantas diandalkan. Dalam segala situasi Engkau pantas diandalkan Tuhan. Sebab kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu. Dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat menandingi kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga punya Allah yang ajaib. Kami bangga punya Tuhan yang hebat. Dan nama-Mu dimasyurkan di sini. Nama-Mu sekarang dimasyurkan di rumah-rumah tangga dari jemaat Tuhan. Terima kasih, kami akan bersorak mempermuliakan Tuhan yang hebat itu. Biar penghormatan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan bersorak memuji memuliakan Tuhan. Sebab hanya Dia pengharapan kita satu-satunya. Bersama kata-kata amin. Oh, pengharapan hanya Yesus saja yang di atas persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku tiap jam dihibur hatiku yang sesuai dengan
buat setiap kesempatan yang baik yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang kadang kurang baik yang boleh kami alami. Kami tahu bahwa suka duka dipakai Tuhan untuk memperkuat iman kami, untuk menarik, membawa kami semakin mengerti rencana Tuhan. Terima kasih buat saat ini kami bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Pengurapan kuat dari surga tetap ada di sini dan ada di setiap rumah tangga dari umat Tuhan saat ini. Sampaikan kebenaran-Mu, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi warga surga. Kita akan buka Alkitab dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 9. Umat Tuhan yang ada di rumah, kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Puji Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya hari lepas hari. Saya mau beritahu kepada saudara dan para pendengar, para sahabat di rumah, bahwa menjadi warga surga itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin saudara berpikir dengan menjadi seorang percaya, bukankah kita masuk surga? Karena Alkitab berkata begitu, dengan percaya engkau diselamatkan. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, dengan percaya dan mentaati Injil Yesus, dengan percaya dan setia sampai akhir, dengan percaya dan taat sampai mati, itu yang layak menjadi warga surga. Karena itu mari kita perlu mengerti hari ini, karena banyak orang menganggap surga itu sepertinya murahan.
Menganggap surga itu sepertinya barang yang bisa didiskon seenaknya. Kita perlu mengerti hari ini bahwa Yesus harus turun ke bumi, harus turun ke dunia, harus rela mati di salib supaya engkau bisa layak menjadi warga surga. Jadi begitu berharganya surga itu di pandangan Tuhan. Sampai dia harus memberi segala. Anak yang tunggal dia berikan buat kita. Saking berharganya surga itu. Jadi kita perlu mengerti itu hari ini. Dan apa yang perlu kita buat supaya kita layak menjadi warga surga. Ini poin yang pertama yang perlu kita lakukan. Imannya mantap. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi umat Tuhan, masalah, kesusahan, penderitaan semestinya menjadikan iman kita semakin kuat. Amin. Apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan, itu sebuah pembelajaran dan pengalaman rohani untuk menjadikan iman kita semakin bertumbuh. Di mana lewat penderitaan itu kita semakin mengenal siapa pribadi Tuhan yang kita percayai. Haleluya. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi penganiayaan, penindasan, persoalan, penyakit, apapun yang Tuhan izinkan, sebenarnya itu harus menjadikan jalan untuk pertumbuhan iman supaya umat Tuhan semakin dewasa di hadapan Tuhan. Jadi iman itu bukan cuma sekedar pada ucapan, aku orang beriman, aku umat beriman, tapi ketika ada ujian, ada persoalan, ada kesusahan, ada penderitaan, disitulah bobot imanmu sedang dipertanyakan. Disitulah bobot kualitas imanmu sedang dipertanyakan. Berimankah engkau akan terlihat dari sikap dan perilakumu ketika engkau sedang bermasalah. Bukankah negara kita negara yang beriman? Masa kita bangsa yang beriman? Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami, di tengah-tengah wabah virus, orang dengan teganya menolak mayat untuk dikubur. Jangan bilang itu bukan orang beriman. Jangan bilang itu bukan orang beragama. Tapi ketika mereka sedang terhimpit, merasa terbelenggu, merasa teraniaya, merasa terintimidasi, sehingga bukan imannya yang meningkat, tapi apa yang meningkat? Egosentrismu yang meningkat. Dan Tuhan benci itu. Haleluya. Harusnya kasihnya yang menonjol, saling bertolong-tolongan, saling berangkulan, saling menghibur. Kenapa? Karena wabah ini wabah bersama. Masalah ini masalah bangsa. Tapi banyak orang-orang yang mencari egois, mementingkan diri sendiri, tapi ngakunya pun dia orang beriman. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, pohon itu dikenal dari buahnya. Tidak usah lu cuap-cuap, you orang beriman. Tunjukkan dari buahmu engkau orang beriman apa tidak. Karena pohon itu terlihat dari buahnya. Haleluya. Boleh kau berkoar ke seluruh dunia engkau beriman, engkau orang beriman. Tapi ketika sedang ada tekanan, ada kesusahan, sikap hidupmu akan menjadi penentu siapa engkau di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Gampang kok kalau soal ngomong. Makanya banyak bahasa, banyak omongan yang berseliweran di luar sana. Karena gampang sekali orang ngomong.
Tapi untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan dibutuhkan ketundukan kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hanya orang-orang yang mau tunduk. Dan jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika itu, mereka menikmati kesusahan itu. Mereka menikmati penganiayaan itu sebagai sarana untuk memajukan, meningkatkan imannya kepada Tuhan. Dengan bahasa lain, orang beriman itu harus tahan banting. Orang beriman itu harus tahan banting. Orang beriman itu harus bertahan dalam segala musim. Musim panen, musim paceklik, tetap puji Tuhan. Musim sehat, musim sakit, musim wabah, musim malapetaka, tetap berkata Yesus baik. Haleluya. Tidak ada ketakutan. Tapi kan Pak, kita harus berhikmat. Silakan you berhikmat. Haleluya. Kita akan harus waspada. Silakan you waspada. Tidak ada yang larang. Hidup-hidupmu kok. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika ada persoalan, biasanya orang itu tidak semakin maju imannya. Biasanya orang itu takut kalau banyak masalah. Bukan membuat imannya bertumbuh, bukan membuat imun rohaninya bertambah, tapi semakin melempem, semakin lemas. Itu biasanya ketakutan yang datang. Dan saya mau katakan kepada saudara, kau bisa mati karena kau ketakutan, bukan karena kau sakit. Haleluya. Karena ketika engkau takut, engkau sudah kalah terhadap setan. Dan setan akan memangsa orang-orang yang takut, orang-orang yang pengecut, orang-orang yang pecundang. Itu akan menjadi mangsanya setan. Tapi kalau engkau berkata, aku bangkit, aku bisa, Tuhanku ajaib, maka engkau bersuka cita, engkau bergairah, engkau bergembira, engkau berglori di dalam Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara hari ini, hati yang gembira, kata firman Tuhan, adalah obat yang hancur. Apapun sakitmu. Haleluya. Kalau mau mati, tidur pun engkau mati. Saya ulangi, kalau mau mati, tidur pun engkau mati. Tapi Pak, corona ini kan mematikan. Buktinya banyak orang sehat kan, walaupun dia sakit corona. Haleluya. Banyak orang sembuh. Kenapa? Karena memang waktunya belum buat mereka. Kalau waktunya belum mati, Tuhan punya 1000 cara ajaib menyolong, menyembuhkan engkau. Kuasanya tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi kalau waktumu sudah mati, tidur pun engkau matinya. Jadi ini perlu direnungkan hari ini. Perlu dipikirkan baik-baik hari ini. Engkau tidak datang mencari Tuhan karena engkau mencintai dirimu kan? Mencintai nyawamu kan? Atau memang karena engkau sedang dipaksa oleh situasi? Engkau yang tahu dengan Tuhan. Haleluya. Buktinya sebelum wabah ini datang, you malas juga ibadah. Jadi dengan adanya wabah ini, you makin bangga, makin senang di rumah. Karena memang selama ini you tidak mau tahu dengan Tuhan, tidak mau tahu dengan gereja, tidak mau tahu dengan kebaktian. Tapi saya percaya sekali waktu kelak semua akan diuji. Haleluya. Semua akan terlihat siapa engkau dan seperti apa mutu rohanimu akan terlihat. Jadi perlu renungkan baik hari ini. Engkau tidak ibadah karena engkau mencintai nyawamu, engkau takut mati, atau memang karena engkau tidak diizinkan kebaktian. Beda tidak diizinkan sama mencintai nyawanya. Alkitab bilang orang yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Haleluya. Jadi mari kita mengerti, jangan pakai dalil firman Tuhan untuk membela diri, karena firman Tuhan itu bukan dijadikan senjata untuk bela diri, tapi firman Tuhan adalah untuk dilakukan. Di gereja Tuhan mengerti hari ini, firman Tuhan jangan buat senjata berdebat, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, itu baru kau diberkati. Kesusahan itu adalah jalan untuk iman kita semakin bertambah. Harus bertambah-tambah lewat kesusahan.
naik kelas, naik kelas, naik kelas. Ada masalah, naik kelas. Ada masalah, naik kelas. Ada masalah, naik kelas. Harusnya itu yang Tuhan mau. Haleluya. Tapi kalau ditanya, mengapa tidak gereja Bu? Banyak masalahku, Pak Pendeta. Mengapa tidak kebaktian? Rumit kali hidupku Pak Pendeta. Banyak kali persoalanku. ABCD dibuat semua seperti seperti PR 1, 2, 3. Banyak kali masalahku. Nantilah Pak, kalau sudah enteng aku ke gereja, nggak tahu yang nggak enteng sampai mati. Terus bertambah-tambah bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Karena dia menjadikan masalah sebagai alasannya untuk jaga Tuhan. Harusnya dengan banyaknya masalahmu, dengan bertambahnya masalahmu, engkau semakin mendekat kepada Tuhan. Supaya engkau dapat jalan keluar. Jadi jangan salah persepsi. Engkau pakai firman Tuhan untuk membela diri, tidak dibenarkan Tuhan macam begitu. Firman Tuhan ini untuk dilakukan. Haleluya. Jadi sebagai ahli waris surga, kita harus menyikapi setiap masalah atau kesusahan dengan santai aja. Katakan amin. Santai aja. Jangan takut. Kenapa? Karena tidak ada yang kebetulan. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Haleluya. Jadi kalau kita tahu ini suka duka dipakai buat kebaikan kita, mengapa harus takut? Itulah masalah. Mengapa harus risau? Mengapa harus cemas? Bersyukurlah. Itu jauh lebih baik. Haleluya. Ini loncat di rumah. Bahasa loncat di rumah itu ngumpet di rumah. Alasannya sudah tidak bisa lagi kebaktian, tapi jualan bisa. Betullah masalah. Kami tidak bisa lagi pakai kebaktian, tapi yuk ke pajak bisa. Jualan itu dipajak. Haleluya. Yuk buka warung, tapi yuk bilang ke gereja tidak bisa. Munafik lu. Kalau betul engkau ngumpet di rumah, tutup pintumu. Jangan lakukan kegiatan apapun kecuali masak dan bersekutu dengan Tuhan. Itulah masalah. Harusnya begitu. Tapi enggak. Hanya dibuat alasan kesempatan pintu gereja nggak terbuka, udahlah kesempatan. Tapi saya percaya Tuhan lebih tahu. Amin. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan lebih tahu. Apapun alasan kita, Tuhan lebih tahu. Dan Tuhan lebih mengenal hati kita hari ini. Haleluya. Engkau takut mati atau tidak, Tuhan lebih tahu. Katakan amin. Karena masalah itu baik buat kita untuk menjadikan kita semakin dewasa. Jadi masalah itu menjadikan orang percaya semakin dewasa di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, bayar harga. Satu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ini penderitaan yang kita alami seperti sekarang ini baru penderitaan kecil. Haleluya. Dan di sini sudah banyak orang ketakutan. Ini belum seberapa. Masih akan ada kesusahan-kesusahan yang lain karena Tuhan sedang mengadakan pemurnian bagi gereja. Amin. Haleluya. Karena Tuhan gak mau yang kroco-kroco ada di surga. Tuhan mau yang asli-asli, yang murni-murnilah, yang layak masuk surga. Mereka yang telah lulus ujian. Amin. Makanya diproses. Katakan amin. Diproses supaya semakin baik, supaya semakin bernilai. Engkau diproses. Diizinkanlah datang masalah seperti ini. Supaya engkau yang punya uang, yang cinta harta, engkau sekarang mulai mengerti bahwa hartamu tidak menyelamatkan engkau.
Haleluya. Engkau yang punya pangkat, sekarang engkau diajari bahwa pangkatmu tidak menyelamatkan engkau. Engkau yang punya koneksi, sekarang engkau sedang diajar bahwa koneksimu tidak menyelamatkan engkau. Haleluya. Engkau yang punya deposito sedang dicek, diuji engkau hari ini bahwa depositomu tidak menyelamatkan engkau kecuali imanmu kepada Tuhan Yesus. Ini semua proses. Dan mari kita ikuti proses Tuhan supaya kita layak menjadi warga surga. Haleluya. 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 Jadi penderitaan ini masih kecil ini. Ini masih penderitaan biasa. Dan di sini pun kalau kita tidak naik kelas, saya khawatir kita tidak layak menjadi warga surga. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau memang waktu seperti sekarang ini tidak diizinkan engkau beribadah, apa yang kau kerjakan di rumah? Banyak bersekutu dengan Tuhan kah? Atau engkau banyak ngerumpi dengan orang? Atau banyak menghayal? Atau banyak nonton TV? Atau banyak online? Atau engkau merenungkan firman Tuhan? Waktu-waktu yang ada ini harusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk merenungkan kebenaran. Amin. Haleluya. Merenungkan kebenaran. Jangan pernah tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya sudah masuk kitab Yehezkiel yang ke-20 kali karena saya tidak pernah berhenti satu hari pun baca Alkitab. Apalagi dalam waktu-waktu yang lengang seperti ini timing yang paling bagus untuk duduk di kaki Tuhan merenungkan firman. Itu semua proses yang harus kita ikuti. Memang lebih enak nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi daripada baca firman, daripada berdoa. Lebih enak nonton TV atau online daripada berdoa. Tapi adakah harga yang mau kita bayar sebagai bukti bahwa kita mencintai Tuhan? Haleluya. Adakah harga yang kita rela, waktu yang harus kita luangkan, uang yang harus kita korbankan karena kasih kita kepada Tuhan? Semua akan diuji. Haleluya. Semua akan diuji. Dan sekarang ujian itu sedang berjalan. Menjadi orang percaya itu gratis. Jadi kalau ada orang bertanya, bukankah dengan percaya kita selamat? Saya kasih tahu sama saudara, dengar hari ini. Orang percaya kepada Yesus gratis, tidak bayar. Hanya buka hati, percaya, selesai. Tetapi untuk menjadi pengikut Yesus, engkau harus bayar. Untuk menjadi pengikut Yesus, engkau harus bayar harga. Jadi jangan pikir cukup menjadi orang percaya. Setelah engkau percaya, dapat yang gratis itu, anugerah yang gratis itu dengan percaya buka hati, dan langkah berikutnya engkau harus jadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, dan itu harus bayar harga, meninggalkan segala-galanya demi Tuhan. Haleluya. Meninggalkan semuanya, pikul salib. Masih banyak kriteria yang perlu dilakukan untuk menjadi pengikut Yesus. Jangan dengan bangga kau berkata, itu Tuhan kan gratis, yang penting percaya aja selamat. Kata siapa? Haleluya. Jangan baca Alkitab satu ayat, tapi baca semua kitab ini. Karena ini satu kesatuan, supaya kita mengerti bagaimana bertuhan yang benar. Haleluya. Menderita karena kebenaran artinya kita tidak hidup lagi untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan dengan segala apa konsekuensinya. Jadi itu menderita itu bukan lagi kalau engkau masih hidup untuk dirimu sendiri, engkau tidak menderita. Jadi yang menderita itu artinya apa? Aku mau hidup untuk Tuhan dengan segala konsekuensinya. Artinya asalkan Tuhanku senang, semua kurelakan, termasuk
nyawaku ini, hidupku ini kurelakan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Makanya orang percaya gak takut mati, tapi bukan mati konyol. Haleluya. Gak takut mati, kenapa? Karena mati hidup buat Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang penting mati di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita masih mentingin diri sendiri, itu belum menderita. Siapa itu Pak yang mentingin diri sendiri? Yang malas kebaktian. Gampang aja jawabnya. Haleluya. Siapa itu Pak yang mentingin diri sendiri? Yang gak taat firman, yang suka-sukanya hidup. Kalau anak Tuhan hidupnya terkontrol. Umat Tuhan hidupnya dikendalikan oleh firman. Bukan hidup suka-suka, bukan hidup seadanya, bukan hidup asal-asalan seperti orang-orang di luar sana yang sudah mayat mau dikubur pun tidak rela. Padahal yang gua tahu nih, penularan virus itu kan dari batuk dan bersin. Masa mati masih batuk-batuk, bersin-bersin? Udah jadi mayat. Lu mah kelewatan lu. Haleluya. Makanya yang bertuhan itu yang jernih, bro. Kita harus jernih. Supaya apa? Supaya nggak ngaur. Di tengah-tengah masalah begini harus kita saling tolong menolong, bersinergi satu bangsa. Kalau sudah dikubur, tutup tanah, sudah selesai. Tidak ada lagi penyebarannya itu. Kan begitu. Tentu dokter lebih tahu, dan dokter pun sudah menyampaikannya lewat media-media televisi. Tapi masih banyak orang yang menolak sampai hari ini. Coba kalau keluargamu dibegitukan, keluargamu ditolak satu kampung, apa lu gak sakit hati? Makanya jangan bertindak subjektif, objektif berpikir. Kayak mana kalau aku digituin? Kayak mana kalau keluarga aku digituin? Kayak mana sakitnya perasaanku? Itu yang harus saya pikirin. Karena hidup ini semua prosesnya. Hari ini orang banyak sakit, besok mungkin kita yang sakit. Bukan sakit karena corona, bukan. Artinya setiap orang itu bergantiannya bermasalah. Karena memang hidup ini penuh dengan masalah. Makanya kita butuh bantuan keluarga, butuh bantuan tetangga. Kita nggak bisa hidup sendiri karena kita makhluk sosial. Makanya sekarang kita pada stres karena dibilang social distancing, bersalaman pun bahaya hari ini. Jadi saudara bisa bayangkan betapa stresnya kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang bisa jumpa shalom salaman, sekarang kita dilarang salaman untuk sementara waktu. Tapi supaya kita sehat sampai tua, sampai Tuhan panggil kita relakan. Amin. Haleluya. Kita ikuti aturan, tapi kita tidak mau tidak kebaktian. Kita harus tetap kebaktian. Kenapa? Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Katakan amin. Bagian kita Tuhan Yesus. Kalau bagi kita Yesus enak kali, mati pun enak kali loh. Haleluya. Haleluya. Bersama dengan Tuhan mati pun. Mati hidup buat Tuhan, begitu dong. Harusnya di tengah-tengah corona ini orang-orang percaya harus bangkit, bersinar. Jangan ngumpet-ngumpet loh. Haleluya. Haleluya. Menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita itu mudah mengatakan, tetapi perjuangan untuk melakukan. Jadi mudah untuk mengatakan aku mengasihi Yesus. Yang tidak ke gereja pun, yang malas gereja pun, mereka dengan mudah berkata aku mengasihi Yesus. Mudah berkata Tuhan kau segalanya. Mudah mengatakan itu, aku mengasihimu Tuhan. Tapi ketika dites, betulkah seperti itu? Dia yang tahu dengan Tuhan, karena kita bukan hakim. Haleluya. Jadi mudah mengatakan, tapi perjuangan untuk melakukannya. Tapi orang-orang yang cinta Tuhan, dia harus berjuang dan lulus. Saya ulangi, orang-orang yang cinta Tuhan, dia harus berjuang dan harus lulus.
Supaya apa? Supaya layak di surga. Kalau tidak kita bisa dibuang. Dan jika kita mau jadi warga surga, lakukan dengan sungguh-sungguh melakukan kehendaknya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan. Dan kehendak Tuhan engkau harus bersekutu. Kehendak Tuhan engkau harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kehendak Tuhan engkau harus menomorsatukan Tuhan. Tidak ada yang lain. Haleluya. Supaya apa? Supaya hati Tuhan senang. Karena memang kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Bukan menyenangkan diri kita, bukan menyenangkan keluarga kita. Itu nomor sekian. Nomor satu, menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, taat. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ini hukum Taurat. Mata ganti mata. Tetapi kita tidak diajar seperti itu. Orang menindas kita, kita puji Tuhan. Haleluya. Diperlakukan tidak adil, katakan puji Tuhan. Dirugikan orang, puji Tuhan. Pak, itu mah berat. Memang itulah, makanya dibilang sama firman Tuhan, pikullah salib, pikul kuk setiap hari. Orang sudah merugikan kita, kita masih berdoa memberkati orang itu. Karena berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mudah nggak? Nggak mudah itu. Apalagi lu orang Batak. Siapa yang mau begitu? Makan kau, bisa begitu dibilangnya loh. Tapi demi menyenangkan Tuhan, nggak peduli mau suku apapun, Yesus harus dinomorsatukan. Kedagingan, darah tinggi, darah panas ini harus diredam oleh Roh Kudus. Haleluya. Kalau main putih daging siapa yang panas? Tapi karena aku mengasihi Tuhan, diredamlah ini daging ini. Ditekan setekan-tekannya manusia daging ini supaya mati, sehingga manusia roh yang menguasai hidup kita. Katakan amin. Ayat yang ke-8, ayat ke-8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ada kata-kata tidak mentaati Injil Yesus. Jadi yang ketiga ini taat. Kalau ada orang-orang yang tidak mau taat, ya jangan kita ikuti. Katakan amin. Karena mereka akan memakan buah dari hasil yang mereka perbuat. Sekarang boleh bikin apa aja. Sekarang boleh ngomong apa aja. Sekarang silakan you komentar apa aja. Apalagi di media sosial, mau ngomong apa ya silakan lu. Kalau tidak takut ditangkap. Tetapi nanti pada waktunya penghukuman manusia, penghukuman pemerintah itu masih terbatas. Tapi kalau penghukuman Tuhan itu neraka sampai selama-lamanya. Tidak ada diskon. Kalau sekarang orang-orang yang di penjara ada diskon mereka. Mereka bahagia hari ini. Karena corona, penjara yang penuh dikurangi 30 ribuan berat. Mereka bahagia hari ini. Itu hukuman negara bisa dikurangi. Tapi hukuman Tuhan tidak pakai diskon. Makanya selagi ada waktu hari ini bertobat sungguh-sungguh. Selagi ada waktu hari ini ikut Tuhan sungguh-sungguh. Selagi ada waktu hari ini kemurahan yang masih ada ini, jangan bermain-main. Taati firman. Haleluya. Taati firman. Menurut pada kebenaran artinya tidak menyimpan kebencian kepada siapapun. Tidak ada kepahitan di hati kepada siapapun. Tapi Pak, saya banyak kali dirugikan dia. Terserah dia sama Tuhan. Jaga hatimu, jangan benci. Karena itu membuat engkau terhalang persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Menjaga hati agar tidak terkotori dengan dosa duniawi. Dengan apa? Dengan jalan taat sama firman. Ketika ada kesempatan berdosa,
Dan engkau tidak pilih jalan dosa itu. Kenapa? Karena engkau mentaati Tuhan. Ada peluang buat nyuri, buat nyolong, korupsi, engkau tidak ambil walaupun gak ada yang tahu. Karena engkau mengasihi Tuhan. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu dimanapun dia ada, di tempat manapun dia ada, dia tetap mengasihi Tuhan. Artinya tidak tega melukai hati Tuhan. Amin. Dia akan hidup menurut firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Bukan cuma dipegang doang. Jadi senjata buat bentungin orang, senjata buat hakimi orang, senjata buat hakimi pendeta. Pendeta mah gak beriman sekarang, kolekte yang dipikirin. Enak aja lu menghakimi, lu gak tahu mati hidup kami di sini. Haleluya. Nanti waktunya akan datang. Siapa yang benar, siapa yang salah itu akan terbuka semua. Sekarang terserah, urusan dengan Tuhan. Apa kata firman? Taat aja. Walaupun sakit buat daging. Yang penting Tuhan dimuliakan. Saya ulangi, apa kata firman? Taat aja. Walaupun sakit buat daging ini. Sakit loh, mengasihi musuh itu sakit, berat kali. Mengasihi orang yang merugikan kita itu sakit kali. Kita dirugikan, kita diomongin, kita diolok-olok, tapi kita harus mengasihi dia, itu sakit kali buat daging kita. Tapi asal Tuhan dimuliakan, semua kurelakan. Ego, kedagingan, buat iblis. Pokoknya Tuhan harus nomor satu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita perjamuan kudus. Seberapa kita yang hadir di sini, kita akan perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan Yesuslah milik pusakaku. Tuhan Yesuslah kekasih jiwaku. Tuhan Yesuslah sandaran hidupku. Tuhan Yesuslah penolongku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah milik pusakaku. Tuhan Yesuslah kekasih jiwaku. Tuhan Yesuslah sandaran hidupku. Tuhan Yesuslah penolongku. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan hari ini. Kami akan sehidangan dengan penderitaan Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi roti dan anggur ini, diubahkan dalam nama Yesus Kristus, sehingga dengan iman kami terima roti ini menjadi tubuh Tuhan, anggur ini menjadi darah Tuhan Yesus yang berkuasa atas kami semua. Dikala kami menikmati perjamuan kudus Tuhan, roti dan anggur-Mu kami makan, kami minum, ada kekuatan baru, ada sukacita baru, ada hikmat baru, ada kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, kuasa percaya dalam hidup kami, melenyapkan segala kelemahan, melenyapkan segala ketakutan, melenyapkan segala kematian dalam kami. Tuhan ajaib, Tuhan hebat, Dia berkuasa atas kami hari ini, atas perjamuan kudus Tuhan hari ini.
Ada kuasa dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami terima dengan iman tubuh dan darah Yesus hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kananmu, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Makanlah dalam pengucapan syukur. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, angkat cawan di tangan kananmu. Cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Minumlah. Haleluya. Tuhan ku dahsyat. Ku datang pada salib itu.